Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا الكريم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami semua yang hadir di rumah-Mu yang mulia ini, begitupun keluarga kami semua tanpa kecuali, bermohon pada pagi yang penuh berkah ini kepadamu ya Rabb, agar senantiasa diberikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan kami memohon kepadamu ya Allah agar senantiasa Engkau berikan kami rezeki yang kami dapatkan dengan cara yang baik, dan kami belanjakan pula di jalan Engkau ya Allah, di jalan yang baik pula. Wa amalan mutaqabbala, dan kami bermohon kepadamu ya Allah agar senantiasa setiap dari amalan ibadah kami Engkau terima. Amin Allahumma amin. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan kami pada kesempatan kuliah subuh kali ini mengawali dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-159. Ayat yang kami kutip ini tentu ada korelasinya dengan kajian atau kuliah subuh yang kami sampaikan pada perjumpaan bulan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya di dalam bahasa kita terjemahkan, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras diiringi dengan hati yang kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, faidza azamta, telah berikhtiar dengan penuh kesungguh-sungguhan, berikhtiar dengan penuh mujahadah, fatawakkal 'ala Allah, maka pasrahkan semuanya, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dalam rangkaian ayat 159 surat Ali Imran ini oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Ikhwan fil iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, sahabat fiddin rahimakumullah. Terinspirasi dari ayat yang kami maksud, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melekat pada diri beliau uswah hasanah, seperti yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 21 surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan di dalam ayat tersebut, sungguh benar-benar terdapat untuk kalian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang terbaik, sehingga kemudian beliau dijadikan sebagai tokoh contoh, dan kita semua sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkomitmen untuk berimitasi dalam artian meniru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam, mulai dari kita menutup mata sampai kemudian kita membuka dan menutup mata kembali dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh demikian betapa indah dan mulianya akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangankan sesama mukmin muslim, jangankan sahabat-sahabat yang setia memperjuangkan agama Allah, menegakkan syariat Islam pada saat itu, sangat segan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, sangat menjunjung tinggi dan menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang begitu mulia. Begitupun juga apalagi ya, kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak seakidah saja pada saat itu sangat segan kepada Rasulullah, apalagi sahabat-sahabat beliau, terlebih lagi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu elegannya akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salah satu orientalis
yaitu Michael Hart di dalam bukunya yang kemudian populer kita baca, 100 tokoh reformis dunia, yang ditempatkan pertama kali bukan Albert Einstein, juga bukan Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu sehingga menerangi bumi yang gelap ini, atau mungkin tokoh-tokoh filosof, tokoh-tokoh tasawuf dan yang lainnya. Tapi tokoh ternama yang kemudian diletakkan nomor wahid oleh Michael Hart tersebut adalah The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu indikator kemudian disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan sebagai tokoh yang nomor satu karena tidak lain diukur daripada akhlak yang mulia yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain indikator-indikator dan faktor-faktor pendukung lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam hal ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyiar dakwahkan selama 23 tahun kalimat la ilaha illallah. Rasulullah syiarkan 13 tahun di kota kelahirannya. Fokus bagaimana Rasulullah berdakwah tentang tauhid, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyiarkan keimanan yang lurus, keimanan yang murni, keimanan yang benar, yang memberantas kesyirikan-kesyirikan dan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Kemudian 10 tahun kita semua mengetahui dan memahami dalam catatan sejarahnya. Dari situlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membangun negara yang berperadaban, yaitu Madinatul Munawwarah. Ikhwah fil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil mencetak sahabat-sahabat terbaiknya, dan sahabat-sahabat terbaiknya itu salah satunya seperti yang kami jelaskan pada bulan yang lalu, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, keberhasilan yang gilang gemilang, keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa, bahkan saya secara pribadi bisa memberikan titik kesimpulan bahwa tidak ada yang tersukses daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dikagumi oleh seluruh umat manusia sedunia ini. Apakah dia beriman atau mereka kafir, kagum dan salut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin